Selamat siang Bu Eri. Selamat siang Bu Masni. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari Selasa kan saya observasi ya ke kelas Ibu ya. Iya betul. Itu kesepakatan kita kemarin yaitu karena memang untuk tugas saya Ibu di guru penggerak ya, karena memang saya harus observasi karena supaya ini praktik baik untuk sesama rekan kerja gitu ya Bu ya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang RPP berdiferensiasi ya Bu ya. Iya betul. Karena memang yang saya observasi nanti RPP yang berdiferensiasi Ibu, karena memang di situ kan nanti ada pembagian anak-anak ya yang sesuai dengan minatnya. Oke, saya lihat di RPP Ibu sudah ada pemetaan kebutuhan belajar murid ya Bu ya? Iya sudah, saya sudah membagi 3 kelompok besar berdasarkan gaya belajar mereka. Yaitu kelompok kinestetik bagi anak-anak yang suka bergerak, kemudian anak-anak yang suka mendengarkan dan juga menulis itu saya kelompokkan menjadi kelompok auditif. Setelah itu kelompok visual yang senang belajarnya dengan mengamati gambar dan juga video. Jadi ada 3 kelompok. Karena memang ini sesuai dengan jumlahnya Bu ya yang kemarin ya. Iya. Yang visual ada 10 ya. Auditori ada 10, kinestetik ada 11. Oke Ibu, ini kinestetik ini agak banyak ya Bu ya? Iya, kebetulan di kelas saya itu anak-anaknya aktif, banyak gerak ke sana ke sini gitu ya. Iya Ibu. Oke Ibu. Kalau untuk RPP ini saya lihat juga Ibu sudah pas ya, karena memang kita kemarin sudah diskusi mengenai RPP yang berdiferensiasi ya Bu ya. Iya betul. Di sini sudah ada, saya lihat udah kesehatan belajar anak, udah konten, baru proses dan juga produk ya Bu ya. Iya. Oke Ibu. Jadi nanti yang mau saya tanya Ibu, tujuan pembelajarannya nanti apa Ibu? Untuk besok saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan tujuan pembelajaran yang saya buat menjadi 3. Yang pertama, melalui kegiatan melihat video, nanti anak-anak diharapkan mampu untuk memahami apa itu pecahan. Kemudian setelah itu dengan mengamati gambar, anak-anak bisa menentukan bagaimana cara mengalihkan pecahan dengan bilangan asli. Setelah itu baru mereka nanti akan berdiskusi. Jadi melalui kegiatan diskusi, peserta didik nanti diharapkan dapat membuat 1 contoh soal cerita tentang perkalian pecahan dengan bilangan asli. Seperti itu Bu Masni. Memang pemetaan kebutuhan belajar murid itu tadi kan ada 3 ya Bu. Tapi kan ini nanti Ibu kan belajar satu ini aja ya materi, maksudnya anak-anak sama semua ya, istilahnya Ibu membuat video gitu ya. Tapi nanti mungkin di pembagian tugas ya Bu ya, nanti di situ baru kita lihat yang mana yang visual, auditori dan juga kinestetik ya Bu ya, di tugasnya ya. Oke Ibu. Jadi nanti saya buat 3 LKPD, 3 macam LKPD khusus untuk anak auditori. Saya buat LKPD-nya menghitung perkalian pecahan dengan angka. Kemudian untuk anak visual saya buat LKPD-nya mereka mengerjakan soal tapi dengan menggunakan gambar. Ini contohnya ada di RPP yang sebelah sini. Nah ini untuk LKPD-nya. Ini untuk anak visual, nanti mereka mengerjakan soal perkalian dengan menggunakan pecahan dari gambar-gambar. Ada gambar semangka, jeruk, kemudian pizza, kue gitu. Nah kemudian untuk anak auditori nanti mereka mengerjakan soalnya dengan model seperti ini, biasa tulisan. Kemudian nanti untuk siswa kinestetik karena mereka lebih banyak senang bergerak, jadi saya suruh mereka menghitung
hasilnya ini dengan menggunakan plastisin. Jadi mereka membentuk plastisin 2/3 seperti apa, nanti mereka tempel di sini menggunakan plastisin dan double tip. Oh gitu ya Bu ya. Seperti itu. Oke Ibu, memang sudah LKPD-nya. ini ya Bu ya. Oke Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai nanti yang seperti apa ya Bu ya? Untuk pengembangan siswa itu rencananya saya akan mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan pecahan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa, dan juga dengan menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Kemudian yang kedua juga saya akan mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Seperti itu Bu Mas. Ya Bu ya, karena memang saya lihat juga di RPP Ibu ini sudah ada yang sudah sesuai dengan KSE juga ya Bu ya, yang ada yang saya lihat nih ada kesadaran diri, ada manajemen diri ya, baru ada communication dan juga kerjasama ya Bu ya. Iya betul. Kerjasama ya, dan juga ada tanggung jawab. Oke Ibu, sepertinya sudah mantap ya RPP Ibu ini ya. Insya sudah Allah. Berdiferensiasi ya. Oke Ibu, nanti nih strategi apa nih yang Ibu persiapkan nanti Ibu? Untuk pembelajaran hari Selasa nanti saya sudah mempersiapkan tentunya RPP yang sudah kita lihat bersama. Ya. Juga saya sudah siapkan LKPD-nya, materi ajarnya, kemudian juga saya nanti akan memberikan contoh-contoh yang nyata dari benda-benda yang kita bisa temukan di dalam kelas atau di sekolah, supaya anak-anak lebih paham tentang bagaimana perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih yang sudah saya siapkan, dan juga alat-alatnya seperti laptop, LCD, proyektor. Oh, berarti nanti perlengkapan nanti Ibu akan menampilkan video sepertinya ya Bu ya? Iya, Kalau saya lihat dari RPP-nya video, tapi perlengkapan sudah oke ya Bu ya di dalam sudah ya? Oke, insya Allah. Pasti sudah oke ya. Oke, terima kasih Bu Erin. Sama-sama Bu Masni. Semoga hari Selasa saya bisa observasi kelas Ibu. Tapi dari RPP sih sepertinya sudah bagus ya Bu ya, sudah berdiferensiasi, dan juga KSE-nya juga sudah ada saya lihat. Semoga nanti pembelajarannya sukses ya Bu ya. Amin. Oke Bu Erin, selamat siang. Terima kasih Bu Erin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua? Oke, biar semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, semangat pagi. Oke. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Baca dalam hati. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita berdiri semua.
kondisi kesehatan tubuh kalian. Jangan makan jajan sembarangan. Hari ini kita akan belajar masih tentang pecahan. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang pecahan, ya. Pecahan, apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dibagi-bagi gitu ya. 1 dibagi jadi 2. Jadi 1 per 2 dibagi menjadi 4. Jadi 2 per 4 dibagi jadi 8. Jadi 4 per 8. Gitu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan melihat sebuah video agar kalian nanti memahami konsep tentang pecahan dengan baik. Kemudian nanti kalian akan mencermati gambar. Kemudian setelah melihat gambar, nanti kalian akan dapat menentukan hasil pecahan perkalian pecahan dengan bilangan asli. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok agar kalian dapat membuat soal tentang perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, kalian minggu lalu sudah membaca tentang komik pecahan, ya, ini pecahan dan desimal. Sekarang kita akan lihat videonya. Silakan diperhatikan. Matematika kelas 6. Bab 1, pecahan dan desimal. Subbab A, perkalian Nah, pecahan. ini yang akan kalian pelajari ya, perkalian Halo, apa pecahan. kabar anak-anak semua? Oke, sekarang kalian diskusikan gimana kalian menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Guru sudah buat kelompok ya, 3 kelompok besar. Ini kelompok apa? Auditori. Ini kelompok kinestetik. Ini kelompok visual. Oke, silakan berdiskusi. Oke, kalian sudah berdiskusi, sudah ketemu hasilnya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Oke, kalau yang ember besar jadinya berapa? Berapa? 10 meter persegi. Yang ember kecil berapa? 3 meter persegi. Good job. Guru punya gambar. Perhatikan. Ini berapa potong pizza sih? Setengah. Setengah itu 1 per 2. Maka kalau nanti ditanya berapa 2 dikali 1 per 2, maka 1 per 2-nya ada 2 kali. Ya nggak? 1 per 2 dan 1 per 2. Berapa 1 per 2 tambah 1 per 2? 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1 pizza utuh. Paham? Oke, jadi sudah paham semuanya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Guru akan kasih kalian lembar kerja. Nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok auditif, kinestetik, dan juga visual. Nanti soalnya akan berbeda-beda ya. Ini adalah nanti soal untuk kelompok visual. Nah, jadi nanti menjodohkan pecahan ya dengan gambar. 4 dikali 2 per 3, yang mana gambarnya? Berarti ada 4 kali 2 per 3-nya. Ini 2 per 3. Yang pink-pink. Ya kan? Berarti jodohnya sama yang ini. Nanti 2 dikali 1 per 5, yang mana jodohnya? Kalian cari. Kerjakan masing-masing di dalam kelompoknya. Oke? Oke, ini untuk visual. Nanti ini ada untuk kinestetik. Ya. Untuk kinestetik, nanti Bu Guru akan kasih kalian soal. Kalian buat bendanya dari plastisin. Kalau tadi ada bendanya
gambar-gambar tinggal menjodohkan. Kalau yang kinestetik nanti kalian akan membuat bendanya 2/3. Nah ini nggak bisa dijodohin ya, kalian buat bendanya sesuai dengan kotaknya aja. 4 dikali 2/3, berarti kalian buat 2/3 bagian dari plastisin, tempelkan di sini nanti menggunakan double tip. Paham? Ya. Kemudian untuk yang auditori, kelompok auditori, nah ini nanti kalian juga menjodohkan ini hasil dari perkaliannya. Bisa ya? Bisa. Ada yang mau ditanya? Tidak. Oke. Oke, kalian sudah dapat kertasnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, bisa? Bisa? Oke, caranya dibuat dulu misalnya bentuknya bulat atau mau kotak seperti ini boleh, bisa. Nanti kalau misalnya 2/3 berarti kalian potong 3 bagian. Kalau misalnya 1/5 berarti kalian harus buat 5 bagian. Nah, supaya adil, panjangnya sama, kalian ukur pakai penggaris. Ya, misalnya kalian mau buat 5 bagian, buat saja panjangnya 5 cm, gitu ya. Nah, mana penggarisnya? Coba penggarisnya mana? Saya. Nah, misalnya ini. Coba. Oke, misalnya ini dibuat 5 cm. Nah, kita panjangin lagi nih. Kita panjangin jadi 5 cm. Nah, nanti kita bagi 5. 1, tandain dulu pakai pulpen ya. Nah, sudah 5. Berarti kita tempel 2 yang diminta yang diminta 1, ya kan? 2 kali 1/5. Berarti 1/5. Ya enggak? Ini 1/5, 2 kali. Sisanya kamu taruh sini. Oke, paham ya? Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, sekarang kita presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Ini ada soal 2 kali 1/5. Hasilnya yaitu 2/5. Oke, betul nggak? Betul. Betul, good. Selanjutnya, Lalu di bawahnya ada 3 kali 1/8, yaitu hasilnya 3/8. oke, betul? Betul. Selanjutnya, Dan satu soal lagi ada 5 dikali 1/2, yaitu hasilnya 50. oke, betul? Oke, tepuk tangan untuk Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok visual yang ingin memberitahu hasil soal kelompok visual. Jadi ada soal Oke, yang kali 1/5. iya. Jawabannya Yang mana tuh gambarnya, Ji? Oke, gambar semangka ya, betul nggak? Betul. Selanjutnya, 3 kali 1/8. 3 kali 1/8 sebenarnya oke, betul nggak itu gambar jeruknya? Betul. satu soal lagi, 5 kali 1/2 ini adalah Oke, good job Aji. Tepuk tangan buat Aji. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil pekerjaan saya dari kelompok estetik. Nomor 1 dikali 23, berarti saya menambah 2 bagian dari 3 bagian. Nomor 2, 1 kali 1/5. Saya menambah 1 bagian dari 5
bagian. Nomor 3, 1 kali 1 per 8 dan menempel satu bagian dari 8 bagian. 1 kali 1 per 2, saya menempel satu bagian dari 2 bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita telah belajar tentang perkalian pecahan dengan bilangan asli. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, asik. Gampang kan? Matematika itu gampang. Oke, kalian sudah belajar tentang perkalian pecahan pada hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ayo, Najwa. Jadi bagaimana cara menghitung perkalian pecahan, Najwa? Caranya adalah mengalihkan penyebut atau pembilang? Iya, mengalihkan pembilang dengan bilangan asli. Ya, paham semua? Ada yang mau ditanya? Tidak, kalau tidak ada, sudah paham semua. Tadi kalian sudah kerjakan tugasnya. Sekarang kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Masni Marional Sinaga, CGP Angkatan 10 dari Jakarta Timur. Di sini saya akan mengobservasi, yaitu dengan pasca observasi untuk Ibu Erin sebagai guru kelas 6B, dan juga kami didampingi oleh Bapak Faja sebagai pengajar praktik. Terima kasih. Selamat pagi Bu Erin. Selamat pagi Bu Masni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke Ibu ya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke Ibu. Di sini kan kemarin waktu tanggal 26 ya Bu ya? Iya. Tanggal 26 Agustus. Saya kan sudah observasi Ibu ya, ke kelas, yaitu Ibu mengajar di kelas 6B. Kebetulan di situ mata pelajarannya matematika ya Ibu ya? Iya betul. Oke Ibu. Yep. Ya, di sini saya ada tugas guru penggerak ya Bu ya, karena kemarin kita sudah ada pra observasi sebelum saya mengobservasi Ibu ke ruangannya, dan saya sudah mengobservasi, dan ini pasca ya Bu ya, pasca observasi yang saya lakukan di kelas Ibu. Ibu Erin, di sini tujuan untuk pasca observasi ini yaitu saya ingin melakukan percakapan supervisi akademik dengan Ibu. Baru kedua, saya ingin Bu Erin juga merefleksikan kegiatan kemarin saat observasi. Yang ketiga, kita akan menganalisis observasi saya ya Bu ya. Dan yang keempat, kita akan membahas apa rencana Bu Erin tentang penerapan pembelajaran untuk selanjutnya gitu ya Bu ya. Oke Ibu Erin, saya akan ada pertanyaan ya Bu sedikit ya. Iya, silakan Bu Masni. Bagaimana perasaan Bu Erin setelah melaksanakan pembelajaran di kelas waktu observasi kemarin Ibu? Perasaan saya ya seperti biasa-biasanya mengajar, ya senang karena bisa bertemu anak-anak, bisa menyampaikan materi, bisa bertukar pikiran, bisa belajar dengan anak-anak di kelas. Gitu ya Bu ya. Memang ya, saya lihat juga kemarin
anak-anak sepertinya antusias ya Bu ya mendengar pembelajaran dari Ibu. Oke, karena saya lihat juga Bu Erin sepertinya semangat, berarti memang senang ya berhadapan dengan anak-anak ya Bu ya. Alhamdulillah, sangat senang. Oke Ibu. Bu Erin bisa tidak menceritakan apa sih tujuan pembelajaran Bu Erin yang Ibu lakukan dalam tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah Bu Erin rencanakan dan juga Bu Erin sudah lakukan ketika mengajar di kelas 6 Ibu. Untuk Tujuan kegiatan yang sudah pembelajarannya, kita ya. lakukan kemarin, tujuan pembelajarannya yang saya lakukan adalah peserta didik mampu untuk memahami konsep tentang pecahan. Kebetulan ketika diambil video waktu itu kita bisa belajar tentang Pecahan ya, Bu, ya. Betul. Setelah itu peserta didik juga mampu untuk menentukan hasil perkalian pecahan dengan bilangan asli. Iya. Setelah itu untuk kelanjutannya peserta didik dapat membuat soal tentang perkalian pecahan. Jadi setelah dia memahami apa itu pecahan, kemudian dia bisa menentukan hasil perkaliannya. Nah, kemudian terakhir dia bisa membuat soal. Jadi mereka udah paham, dia bisa buat soal sendiri, kemudian ditukar jawabannya nanti dengan teman-temannya ya. Jadi bisa mengerjakan juga, bisa buat juga gitu. Oh gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Karena memang saya lihat juga kemarin ya pas Ibu mengajar di kelas 6B memang mengenai pecahan dan Ibu sudah membuat anak-anak berdiskusi ya. Iya betul. Yang saya lihat Ibu dengan ada 3 kelompok ya. Iya, kemarin saya membuat 3 kelompok besar berdasarkan kriteria belajarnya mereka, auditif, visual sama kinestetik ya Bu ya. Tapi gini Ibu, kalau untuk RPP ini kan berdiferensiasi ya Bu ya, berdiferensiasi ya yang Ibu ajarkan kemarin. Karena saya lihat ada di kelompok yang kinestetik, audiovisual dan visual ya Bu ya. Ada saya lihat Ibu buat. Saya sebenarnya agak menggelitik sih ya Bu ya. Ini yang Ibu buat dalam kelompok itu, apakah yang kinestetik itu emang semua mereka kinestetik? Atau memang Ibu campur-campur, ada di dalam yang kinestetik, ada yang audiovisual dan ada yang visual gitu? Kalau kelompok itu sudah saya kelompokkan berdasarkan di awal itu ada tes diagnostik anak-anak. Jadi mana yang mereka lebih sukai gaya belajarnya, apakah melihat atau menonton video, ataukah bergerak, ataukah menulis, seperti itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya kelompokkan mereka menjadi kelompok kinestetik, visual, dan juga auditif. Jadi memang itu sekelompok memang yang satu sama ya. Sama belajarnya. Iya. Tapi sebenarnya yang berdiferensiasi ini adalah sebenarnya pengelompokan itu dicampur. Biasanya ya dicampur, tetapi misalnya nih dalam satu kelompok itu ada yang misalnya audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik. Misalnya siapa yang kinestetik? Misalnya kinestetik itu kan suka bergerak ya. Dalam kelompok itu kira-kira ini siapa nih di sini yang suka bergerak? Biasanya yang kita kasih tugas ya Bu ya, penugasan ya. Kan kita tahu nih berkelompok nih. Oh berarti kira-kira ini nanti yang bisa istilahnya menempel gambar gitu ya Bu ya. Oh ini kayaknya audiovisual. Oh berarti dia bisa menjelaskan gitu ya. Karena memang saya lihat juga kemarin Ibu anak itu berkelompok dan ada yang mempresentasikan ke depan ya Bu ya. Iya, jadi saya menyiapkan 3 tugas yang berbeda kemarin. Khusus untuk anak visual, saya kasih tugasnya dengan gambar. Oh, dengan gambar ya. Jadi semua mereka yang kelompok visual, tugasnya ada gambarnya. Jadi menyelesaikan soal pecahannya ada gambarnya. Kemudian yang kinestetik, kan mereka lebih suka bergerak. Jadi mereka menyelesaikan soal pecahan itu dengan benda konkret, yaitu dengan plastisin. Kalau kemarin saya. Ya, yang kemarin itu ya yang dipraktekkan. Siapa tuh anaknya itu? Saka itu. Saka ya. Kemudian yang satu lagi auditif, karena dia suka mendengar dan menulis juga, jadi dia saya kasih soalnya juga berbeda. Yang
berupa angka-angka. Oh gitu ya. Oke, berarti yang saya lihat juga kemarin di penugasan yang berbeda ya, dibedakan ya Bu ya. Dibedakan. Dan memang semuanya saya materi dengan sama ya, presentasi, supaya kita tahu oh ternyata yang ini mengerjakannya seperti ini, yang ini begini. Gitu. Iya, oke Ibu. Karena memang di dalam pembelajaran semuanya sama ya, mendapatkan materi itu ya. Beda bentuk tugasnya saja ya. Karena saya lihat Ibu juga membuat tayangan ya Bu ya. Ada tayangan kemarin yaitu mengenai pecahan ya, baru di penugasan yang Ibu pisah ya. Ini yang estetik, ini yang visual dan ini visual. Oke Ibu. Karena saya lihat juga di situ, tapi sepertinya anak kan ada yang mempresentasikan ke depan ya Bu ya. Kayaknya masih ada yang kurang percaya diri sepertinya ya Bu ya. Betul. Dia masih kayak gimana gitu ya Bu ya. Jadi ini Bu, saya mau tanya nih Bu. Ibu Erin kan sudah merasa bahwa tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sudah benar-benar terlaksana, apa sudah berjalan dengan baik Ibu menurut Ibu? Menurut saya ya sudah baik, mungkin belum 100% sempurna. Belum 100%. Karena pasti di dalam satu kelas itu ada yang daya tangkapnya cepat, ada juga yang masih harus pelan-pelan gitu. Jadi yang memang daya tangkapnya bagus ya langsung cepat bisa menguasai ya. Nah kalau yang lama-lamanya terutama ada anak ABK, nah itu mungkin agak lama. Kebetulan anak ABK-nya ini memang kemarin kelompok kinestetik juga. Ya, Ibu ya. Jadi ya bisa berdiskusi sama kelompoknya. Oh ini caranya gini. Jadi dia lebih dengan benda konkret pekerjaannya. Kemarin juga kan yang saya lihat ya waktu di pembelajaran Ibu anak yang ABK tadi itu ya mereka kayak pakai SIM ya? Iya, pakai plastik ya. Dan ada satu anak yang mempresentasikan ke depan ya. Oke Ibu, tapi saya lihat karena memang Ibu sudah memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dia, akhirnya saya lihat dia mampu, mampu dia mempresentasikan walaupun di depan. agak lama, kerjanya, tapi bisa selesai. Oh gitu ya Bu. Karena memang ya namanya anak-anak seperti itu ya memang ada kekhususan ya Bu ya, istilahnya pendekatan kita ya ke anaknya. Iya Ibu, bisa sama dengan yang lain. Karena memang yang saya lihat juga kemarin itu tadi yang saya bilang tadi sebenarnya ada anak yang masih kurang percaya diri itu ya Bu ya. Betul. Masih merasa ragu-ragu, masih merasa takut gitu ya. Padahal dia sebenarnya menguasai gitu ya. Cuma percaya dirinya yang belum ya. Kurang, iya memang. Makanya saya setiap hari berusaha untuk sebelum mulai pembelajaran itu baca buku cerita. Jadi antara mungkin 3 sampai 5 orang itu saya minta maju ke depan untuk bercerita, untuk memunculkan percaya dirinya. Walaupun ya itu nggak gampang langsung. Iya, yang pemalu ya itu ngomongnya kayak bisik-bisik gitu ya. Kalau yang memang anaknya pede ya gampang, enak. Tapi kalau dasarnya anaknya pemalu ya harus dibangun pelan-pelan supaya dia bisa percaya diri. Oke, berarti untuk memupuk rasa percaya diri anak, berarti setiap pagi ya Bu ya, Ibu membuat ada literasi sepertinya ya, membaca gitu ya. Membaca berapa menit Bu Ibu kasih waktunya? 15 menit ya. Oke Ibu, yaitu untuk supaya anak ini rasa percaya dirinya muncul gitu ya Bu ya. Atau kalaupun tidak membaca buku, mereka misalnya lihat video, nanti mereka suruh ceritain lagi tuh videonya ceritanya tentang apa. Gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Jadi anak itu diajar untuk mengeluarkan pendapat ya, berbicara gitu di depan orang banyak ya Bu ya. Oke Ibu. Walaupun ada tetap 1-2 yang masih susah buat buat ngomong di depan umum tuh masih susah. Jadi dia beraninya kalau udah nggak ada orang. Nah itu anak ABK yang tadi itu. Jadi ketika saya suruh bicara di depan, bahkan kalau saya tanya aja, ketika banyak orang, banyak temannya, itu ketika saya tanya nggak ada suaranya Bu Mas, gitu Bu. Jadi kayak dia ngomong dalam hati. Kemarin luar biasa juga berarti ya Bu ya, waktu Ibu suruh dia bisa, walaupun itu tadi Ibu bilang agak lambat ya. Makanya karena kan dia bekerjanya pakai tangan, mulutnya nggak ngomong. Iya. Gitu. Tapi jadi, waktu presentasi kemarin bisa Ibu, saya lihat dia
Iya, Ya. sedikit-sedikit bisa. Iya, oke Ibu. Oke Bu Erin. Eh, ini Bu Erin, jika harus memilih nih antara 1 sampai 10. Bu Erin dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira pembelajaran kemarin ada di angka berapa menurut Bu Erin? Mungkin 8 kali ya. Oh, 8 ya. Oh, sepertinya bisa lebih dari 8 Ibu. Saya lihat ya. Karena saya lihat Bu Erin dari awal pembelajaran Ibu Erin sudah sesuai dengan misalnya menanyakan apa ya pembelajaran yang sebelumnya. Ibu sudah mengaitkan ya, sudah mengaitkan ke pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya juga melihat ibu anak itu berdoa, itu biasa ya kita lakukan ya di pembukaan ya. Baru ada satu ibu yang saya lihat menyanyi lagu kebangsaan ya. Di situ ada saya lihat ibu suruh anak-anak menyanyi gitu ya. Saya juga ini luar biasa gitu. Kadang guru bisa terlupakan dengan itu Bu ya. Tapi ibu saya lihat di pas sebelum memulai pembelajaran, ibu membuat anak-anak itu menyanyi lagu kebangsaan ya. Jadi sangat luar biasa dan anak-anak mengingatkan bahwa lagu itu memang anak-anak ya harus tahu ya Bu ya. Jadi ibu juga memperkenalkan di situ yang saya lihat. Sebab kan waktu pandemi itu kita banyak kehilangan momen acara, momen-momen untuk menyanyikan dan menghafal lagu wajib. Jadi mereka banyak yang suka lupa atau bahkan nggak tahu, mungkin yang mungkin di kelas-kelas rendah tuh yang pandemi. Jadi kalau bukan di kelas ya gimana lagi ya Bu ya. Jadi, harus dibiasakan dilatih dengan menyanyikan lagu supaya ketika upacara menyanyikan lagu wajib mereka bisa hafal gitu ya Bu, karena memang apalagi pandemi kemarin sampai 2 tahun ya dia nggak ke sekolah ya. Oke, jadi bisa saja jadi lupa dia. Jadi lagu itu akhirnya mereka jadi nggak ingat gitu ya Bu ya. Oke Ibu, kalau menurut saya sih Ibu bilang tadi 8, sepertinya bisa 9 itu ya. Karena saya lihat dari pembukaan, dari waktu belajar sama penutup juga saya lihat memang terangkum dengan baik ya Bu ya. Terangkum dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih mantap lagi ya Bu ya. Padahal ini sudah bagus yang saya lihat kemarin Ibu. Oke Ibu, selanjutnya Bu, masih ada nggak sih Bu yang harus Ibu tingkatkan? Ini dari Ibu dulu nih, yang harus Ibu tingkatkan dalam atau dalam mengajar nih, yang Ibu nih, baru nanti dari siswa gitu, dari Ibu dulu nih, ada nggak yang harus Ibu tingkatkan? Kalau dari diri saya sendiri mungkin saya harus perbanyak model-model pembelajaran supaya bervariasi, anak-anak supaya nggak bosen. Walaupun kadang saya juga sudah pakai games di kelas, pakai model-model pembelajaran kayak discovery learning, PBL gitu, inquiry. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau saya bisa belajar meningkatkan model-model yang lainnya. Kemudian untuk di kelas sendiri kemarin saya merasa ya karena kelompoknya kelompok besar, ya kan cuma 3 kelompok, jadi mungkin agak riuh gitu ya pas mengerjakan tugas. Istilahnya kurang kondusif gitu pas mengerjakan tugas ya. Mungkin nanti di selanjutnya saya akan membagi kelompok menjadi mungkin jadi satu kelompok besar itu saya bagi jadi 2, jadi supaya lebih terkendali gitu, lebih kondusif. Gitu ya. Diskusinya mungkin mereka lebih enak karena ini kan satu kelompok besar panjang, jadi ntar yang dari sini teriak, dari sini teriak gitu. Jadi susah gitu tempatnya agak jauh. Nah, mungkin kalau kecil-kecil kan jadi enak diskusinya tuh mereka gitu. Iya sih. Jadi paling itu aja sih. Iya Bu ya, saya lihat juga kemarin ya pas di diskusi ya, memang agak namanya anak-anak ya Bu ya. Oh mana malah saling ada yang berebutan kayak yang kemarin yang di kinestetik itu, di mana nih saya yang menempel nih. Iya, saya gitu kurang ya Bu ya. bagi dong gitu. Iya, ya namanya anak-anak ya Bu ya, memang namanya berdiskusi ya memang harus riuh gitu ya. Iya sih betul. Kalau diam-diam aja itu bukan diskusi ya, berdoa nih, hening gitu ya. Oke.
berarti yang Ibu tingkatkan adalah akan memperbanyak model pembelajaran ya Bu ya. Oke, akan memperbanyak model pembelajaran dan juga akan membagi kelompok menjadi yang lebih kecil lagi ya Bu ya. Oke, supaya diskusi itu lebih kondusif ya Bu ya. Jadi nggak dari ujung ke ujung teriak-teriak gitu. Oh gitu ya Bu ya. Itu kan dari Ibu ya. Jadi kalau untuk dari anak-anak apa sih yang harus mereka tingkatkan Ibu dari anak-anak itu? Nah, yang kalau dari anak-anak kayak tadi mungkin rasa percaya diri Iya, anak betul. itu harus ditingkatkan. Kemudian kemauan untuk belajarnya juga itu harus ditingkatkan. Ya. Karena biasanya juga walaupun kerja kelompok, Ya. yang rajin mah rajin, dia Iya. dulu yang ngerjain. Iya, iya. Yang males ngeliatin doang. Cuma menerima hasil ya Bu ya. Malah kadang ya udah dikerjain dong punya aku kadang gitu, kadang gitu ya Bu. Jadi paling ya itu meningkatkan motivasi belajar siswanya juga mungkin dengan ya pembelajaran yang lebih seru lagi ya tadi modelnya mungkin lebih baru lagi biar mereka lebih semangat lagi belajar. Saya tidak bosan ya Bu ya. Nggak bosan. Oke, iya berarti dari anak-anak berarti harus mempercaya diri anak-anak ya. Belajar, iya. Supaya dia bisa berbicara di depan orang banyak gitu Iya, ya Bu betul. ya. Dan juga seperti yang tadi Ibu bilang model pembelajaran itu bagaimana supaya anak itu tidak bosan tidak merasa jenuh. Mereka udah langsung menebak nih paling kayak gini gitu ya Bu ya. Habis ini terus ini. Kalau sering itu terus kan jadinya Mereka udah bosan ya. Oke, berarti rasa percaya diri anak-anak ya. Oke Ibu. Kira-kira nih Bu, dari hal yang perlu ditingkatkan tadi, ini kan dari ada tadi yang ditingkatkan adalah model pembelajaran ya. Ada nggak sih Bu strategi yang Bu Erin lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki pengelolaan kelas? Strateginya apa yang Ibu lakukan? itu strateginya tadi misalnya untuk supaya lebih kondusif anak-anak ketika diskusi misalnya ketika mengerjakan tugas dibuat kelompok lebih kecil gitu dan membuat kelompoknya mungkin dari yang berdasarkan tingkat kemampuan anaknya yang pintar dengan yang sedang dengan yang kurang itu mungkin bisa bergabung agar yang pintar bisa membantu yang kurang kayak gitu jadi nggak kesusahan sendiri kayak gitu dan strateginya dari saya itu dan untuk yang meningkatkan kepercayaan diri ya tadi strategi saya membuat mereka mau bicara setiap pagi walaupun ya setiap hari cuma 3-5 orang itu aja biar karena kalau kebanyakan semua nggak cukup waktunya belajar yang lain malah ketinggalan gitu ya Bu ya. Cukup 3-5 orang aja sebagai contoh nanti minggu depan gantian seperti itu jadi semua anak kebagian Oh gitu ya Bu. ya Berarti intinya strateginya apa tadi Bu? dengan membuat mereka mau berbicara di depan dengan kelas ya. literasi ya kemampuan meningkatkan kemampuan bicara siswa. Oke, dan Ibu juga membuat model pembelajaran itu ya. Peningkatan kapasitas Bu Erin nih untuk bisa melaksanakan pengelolaan yang baik. Ada nggak strategi yang lebih baik lagi yang akan Ibu Erin lakukan? Mungkin dengan mengikuti pelatihan, bagaimana cara belajar menyenangkan di kelas, terus pelatihan tentang penggunaan aplikasi belajar supaya belajarnya lebih seru, menyenangkan, paling seperti itu sih. Tapi memang kelihatan sih Bu ya, dengan strategi yang Ibu lakukan, kelihatan sih memang waktu pembelajaran di kelas ya memang kondusif ya Bu ya. Komunikasi Ibu dengan anak juga ada interaksinya, jadi Ibu juga memberikan kesempatan kepada anak memberikan pendapat itu yang saya lihat ya Bu ya. Dan juga anak juga tadi sudah bisa berbicara di depan teman-temannya walaupun ada sedikit nih yang ada rasa kurang percaya diri tadi karena memang ya ada nggak langsung jadi gitu ya. Berarti memang harus proses ya Bu ya.
Tapi lebih baik daripada yang awal-awal. sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Kayak saya lihat juga di kelas itu pun mereka mengikuti pembelajaran Ibu sepertinya antusias ya Bu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka sepertinya menikmati pembelajaran yang Ibu berikan ya. Apalagi anak-anak yang SD itu kayaknya dia jadi bisa sambil bermain kelas di sini itu ya. Karena Iya. kan anak-anak yang suka megang-megang gitu ya. Akhirnya digabungkan dengan ke pembelajaran, jadi mungkin dia lebih menarik. Menarik-menariknya akhirnya dia semangat untuk mengerjakan tugas yang Ibu Erin kasih ya. Oke Bu Erin, nih sedikit lagi nih Bu Erin. Iya. Menurut saya nih Bu ya, pembelajaran yang Ibu Erin lakukan dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan yang terakhir adalah strategi yang dilakukan oleh Ibu Erin sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus, dan juga membuat siswa merasa aktif. Itu tadi yang saya bilang, ada interaksi antara ibu dengan siswa, berarti ibu dan siswa sudah menjalin kolaborasi yang baik, saya lihat ya Bu ya, yaitu dengan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tersampaikan apa yang materi Ibu sampaikan ke anak. Jadi anak itu bisa ya, walaupun mungkin ada 1-2 orang anak ya yang masih enggak paham apa, mau berulang kali pun kita bilang enggak ngerti gitu ya Bu ya. Tapi secara umum saya lihat di kelas Ibu itu istilahnya rata-ratanya sudah memahami ya apa yang Ibu sampaikan ya, karena memang kemarin mengenai pecahan ya Bu ya, apalagi ada tayangannya bentuk gambar. Kadang anak-anak itu melihat bukan cuma angka yang dilihat, setengah tambah setengah sekian. Jadi dia mungkin ada, apalagi Ibu buat dalam bentuk gambar, apalagi kemarin Ibu buat dalam bentuk kue ya, ada kue pizza apa itu yang kemarin itu ya. Jadi mungkin dia lebih semangat lagi sambil melihat kue pizza itu. Betul. Jadi dia bisa jadi cepat menangkap apa yang Ibu sampaikan gitu ya, walaupun dari kelompok visual sama yang kinestetik itu. Saya lihat memang Bu Erin sangat luar biasa di dalam kelas, bisa mengendalikan, saya lihat ya, mengendalikan anak-anak, akhirnya pembelajaran di dalam kondisi, dan anak-anak ya kalau pas diskusi ada sedikit kericuhan ya biasalah namanya diskusi ya Bu ya. Namanya diskusi memang harus mengeluarkan pendapat, ini loh menurut saya, ini loh menurut saya, kan gitu ya Bu ya. Saya lihat sudah sangat bagus, luar biasa Ibu Erin. Semoga nanti Bu Erin juga bisa memberikan praktik baik untuk teman-teman yang lain dengan sistem, apalagi dengan strategi tadi yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas gitu ya Bu Erin ya. Oke Bu Erin, apa yang sudah kita bicarakan hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini Ibu? Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dalam suatu pembelajaran di kelas ya memang diperlukan penguasaan kelas, betul. Kemudian pasti juga di dalam setiap pembelajaran ada kelebihan, ada kekurangan. Yang pasti kita harus sadar akan kekurangan kita agar kita bisa memperbaikinya dengan tadi strategi yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kekurangan tersebut tadi. Dan kelebihan yang sudah ada ya dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Betul Ibu ya. Saya juga bisa menyimpulkan bahwa Bu Erin nih guru muda ya, tapi wawasannya sudah sangat luas ya, dan kemampuan dalam pengelolaan kelas juga sangat luar biasa. Dan mungkin kedepannya ini kan udah bagus nih, namanya kita sebagai guru ya, terus belajar terus tidak ada kata cukup untuk belajar ya Bu ya. Jadi itu Ibu, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Erin sudah mengambil waktunya. Terima kasih banyak juga sudah diobservasi dan dikasih komentar-komentar untuk perbaikan ke depannya. Oke Bu Erin, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya
ini untuk pasca observasi ya Bu ya, yang kita lakukan waktu observasi kemarin. Semoga kedepannya Bu Erin atau kita menjadi guru yang sangat inovatif dan kreatif. Terima kasih Bu Erin. Terima kasih Mas Lili. Ya, begitulah hasil pasca observasi saya dengan Bu Erin. Terima kasih.